Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 366. Benar saja, begitu mereka mendengar kalau Ouyang Suo tidak akan lagi mengejar anggota keluarga Wang yang lain, para tetua lain di aula menghela nafas lega. Hal yang paling mereka takuti adalah Ouyang Suo akan menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk menyerang keluarga Wang. Namun dengan adanya pernyataan Ouyang Suo barusan, berarti keluarga Wang hanya akan kehilangan Wang Qiankun. Untuk kepentingan keseluruhan keluarga Wang, bahkan kepala keluarga harus siap berkorban kapan saja, apalagi hanya seorang ahli waris. Ditambah lagi masalah ini adalah kesalahan Wang Qiankun sendiri yang mencoba untuk menjebak dan membunuh instruktur tim Huya. Ini adalah kejahatan yang sangat serius. Kalau orang seperti Wang Qiankun terus tinggal di keluarga Wang, itu akan menjadi momok besar bagi keluarga Wang. Pada saat ini, membuang Wang Qiankun lebih awal adalah langkah yang terbaik. Ouyang Suo pun pergi meninggalkan rumah keluarga Wang dengan membawa Wang Qiankun bersamanya. Setelah semua orang di keluarga Wang mengantar Ouyang Suo ke depan pintu, mereka pun kembali ke aula satu demi satu. Berita tentang Ouyang Suo dan Wang Qianyu makan bersama kemarin juga sampai ke telinga para tetua, dan tentu saja para tetua itu tidak bodoh. Dengan karakter mereka, sudah pasti kalau mereka bisa langsung memahami niat Ouyang Suo. Ouyang Suo tidak menargetkan keluarga Wang karena ingin membantu Wang Qianyu, dan kekuatan dukungan ini membuat keluarga Wang diam-diam merasa ketakutan. Tanpa hambatan, oleh banyak tetua keluarga Wang, akhirnya Wang Qianyu dengan suara bulat terpilih sebagai pewaris keluarga Wang. Wang Zhenxing juga dicopot dari posisinya sebagai kepala keluarga oleh para tetua karena kurangnya kemampuan Wang Zhenxing dalam mendidik anaknya sendiri. Posisinya untuk sementara diambil alih oleh saudara ketiganya, yaitu ayah Wang Qianyu yang bernama Wang Zhenchang. Wang Zhenchang yang selama ini dianggap tidak berguna dan telah dilupakan oleh semua orang di keluarga Wang selama hampir 20 tahun, tiba-tiba menjadi kepala keluarga Wang. Ini menyebabkan kejutan yang besar bagi keluarga kelas atas dari seluruh ibu kota Shu. Kecuali untuk sejumlah kecil orang, kebanyakan orang tidak akan pernah tahu bahwa semua ini hanyalah pengaturan yang dibuat oleh keluarga Wang untuk menyenangkan Ouyang Suo. Leon mengetahui berita itu pada siang hari, dan Wang Qianyu lah yang memberitahukannya secara pribadi. Ketika Wang Qianyu memberitahu Leon versi asli dari kabar ini, sudut mulut Leon menguraikan senyum tipis. Ouyang Suo benar-benar memainkan perannya dengan cukup baik, dan dia benar-benar menjual dirinya sendiri untuk memberikan bantuan yang begitu besar kepada Leon. Kalau di masa depan dia benar-benar membutuhkan bantuan dari Leon, sudah pasti Leon tidak akan bisa menolaknya. Tapi Leon tidak peduli. Wang Qiankun dibawa pergi, dan semua orang di keluarga Wang dengan suara bulat mendukung Wang Qianyu untuk mewarisi keluarga Wang. Ini jelas merupakan hal yang sangat baik baginya. Di masa depan, kerjasama antara dirinya dengan Wang Qianyu tidak harus menjadi licik seperti sebelumnya. Dengan dana yang ada di tangannya, Leon bisa memasuki ibu kota Shu secara jujur. Dan dengan kekuatan finansial keluarga Qin, Yayasan Evergreen dan Konsorsium Bintang Cemerlang, ditambah lagi dengan bantuan keluarga Wang, Leon bahkan sama sekali tidak memiliki ketakutan seandainya ada yang ingin menghentikannya. Tentu saja Leon tidak bermaksud untuk membiarkan Yurin segera memasuki ibu kota Shu. Dalam rencananya, kedatangan Tami adalah langkah pertama
untuk membuka jalan di ibu kota Su, dan sekarang jalannya telah sepenuhnya terbuka, bahkan jauh lebih baik daripada yang dia harapkan. Langkah kedua adalah masuknya farmasi Qin. Dengan ukuran farmasi Qin, memasuki ibu kota Su pasti akan menyebabkan kewaspadaan pasukan lokal di ibu kota Su. Tetapi sekarang, dengan adanya bantuan keluarga Wang, perlawanan akan jauh berkurang. Pada saat ini, para kepala keluarga lain juga sedang memikirkan apakah akan terus bekerja sama untuk memblokir farmasi Qin atau memilih untuk bekerja sama dengan farmasi Qin agar bisa lebih mengembangkan kekuatan keluarga mereka. Menurut perkiraan Leon, sepertinya sangat tidak mungkin kalau banyak keluarga yang memilih bergabung untuk memblokir farmasi Qin. Lagi pula, farmasi Qin bukanlah keluarga Wood, dan ukuran keluarga Qin tidak mengancam status 4 keluarga besar yang ada di Sudu. Jadi para kepala keluarga besar itu pasti akan memilih untuk bekerja sama dengan farmasi Qin untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Apalagi saat ini, keluarga Wang telah memberi contoh. Jadi keluarga besar itu pasti akan menemui Qin Lanyue untuk membahas mengenai kerjasama. Ini adalah kunci dari rencana langkah kedua di mana farmasi Qin akan mengambil tongkat pengaduk yang mengganggu keseimbangan keluarga besar dan membuat seluruh ibu kota Su benar-benar menjadi kacau. Setelah pola keluarga besar di ibu kota Su benar-benar kacau, dana keluarga Wood akan muncul sebagai langkah terakhir dan meletakkan dasar untuk kemenangan mereka dalam satu gerakan. Pada saat itu, bahkan jika keluarga besar lainnya akan bereaksi, itu sudah terlambat. Tentu saja keluarga lain juga dapat membuat keputusan untuk memblokir farmasi Qin. Tetapi keluarga Wang telah menjadi sekutu setia farmasi Qin, dan dengan energi keluarga Wood, keluarga Qin dan keluarga Wang saja sudah cukup bagi mereka untuk bersaing dengan 3 keluarga besar lainnya. Tapi bagaimanapun juga, bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Wang dengan begitu cepat jelas merupakan sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh Leon sebelumnya. Semua ini karena bantuan Ouyang Suo, atau lebih tepatnya karena lelaki tua itu mengatur agar Leon melindungi Su Muyu. Akhirnya Leon bisa dengan lancar mendapatkan kesempatan ini. Di seberang Leon, Xie Xiao yang sedang menundukkan kepalanya saat makan langsung tertawa ketika melihat Leon menjawab telepon, dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Saudaraku, untuk apa kau tersenyum seperti orang bodoh? Leon menatap Xie Xiao dengan galak. Untuk apa dia tersenyum seperti orang bodoh? Leon merasa sedikit jengkel karena menurutnya justru senyumannya ini sendiri sangat bersemangat. Leon pun menjelaskan kepada Xie Xiao. Kelompok orang tua dari keluarga Wang mencopot Wang Zhenxing sebagai kepala keluarga dan membiarkan ayah Qianyu mengambil alih sebagai kepala keluarga. Qianyu juga menjadi pewaris keluarga Wang. Dia berkata kalau dia akan mengadakan perjamuan di Moonlight Kingdom malam hari untuk berterima kasih padaku. Apakah kau ingin pergi bersamaku? Mata Xie Xiao berbinar ketika dia berkata, "Ah, ini adalah hal yang baik. Tentu saja, aku juga akan ikut denganmu. Aku belum pernah pergi ke Moonlight Kingdom di Sudu. Aku sangat penasaran, apakah benar ada kecantikan yang menakjubkan seperti Xia Liu di sana?" Saat Xie Xiao menyebut nama Xia Liu, Leon teringat kembali bahwa ketika dia kembali ke East Cliff, dia pergi ke Moonlight Kingdom untuk pertama kalinya karena ingin melihat kecantikan menakjubkan yang bernama Xia Liu itu. Tetapi pada saat itu dia tidak bertemu dengan Xia Liu, namun malah bertemu dengan Ariana Chen. Sekarang, setelah begitu banyak waktu telah berlalu, dia masih belum pernah melihat Xia Liu yang legendaris, dan Ariana pun telah pergi untuk waktu yang lama. Memikirkan gadis yang cerah dan baik hati itu,
Leon menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Ariana sekarang. Entah kenapa ketika Leon memikirkan kembali tentang Liu Anze yang pindah hari ini, tiba-tiba dia merasa kalau dia sedikit besar kepala. Tentu saja Leon tidak bodoh. Inisiatif Liu Anze tadi malam dengan jelas memberitahunya mengenai perasaan Liu Anze terhadapnya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Perasaan seperti apa yang sebenarnya dimilikinya terhadap Liu Anze? Perasaan suka? Itu pasti ada, tetapi kesukaan semacam itu lebih merupakan semacam kesukaan pada wanita cantik, dan itu sama sekali bukan cinta. Setidaknya, ketika dia bersama Liu Anze, dia tidak memiliki detak jantung yang berdebar-debar seperti ketika dia bersama Ariana. Tapi pada akhirnya, toh dia juga tidur dengan Liu Anze. Leon sedikit besar kepala. Kalau ditambah dengan Qin Lanyue dan Tami yang ada di sampingnya, berarti dia sudah tidur dengan 4 wanita. Kalau dia adalah orang lain, Leon pasti sudah dimaki dan dimarahi sebagai bajingan. Tapi dia adalah Leon. Tidak peduli wanita mana itu, Leon tidak pernah dipersalahkan dan para wanita itu juga tidak pernah meminta status kepada Leon. Bukankah dalam hal ini kepribadian Leon sangat buruk? Dan Leon harus berubah, tapi dengan segera Leon langsung membalikkan mentalitas ini. Dia dan Ariana adalah sepasang kekasih. Sementara dengan Qin Lanyue, dia melakukannya karena itu perlu untuk menyembuhkan penyakit Qin Lanyue. Adapun mengenai hubungannya dengan Tami dan Liu Anze, Leon membela diri dengan kalimat bahwa kalau dia menolak mereka dengan dingin, itu pasti tidak akan menjadi hal yang baik. Entah apakah itu adalah Tami atau Liu Anze, mereka berdua memiliki harga diri yang sangat kuat. Menolak mereka pada saat itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan dan bahkan bisa menciptakan celah yang sulit untuk dijembatani. Namun Leon juga sadar bahwa tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Yang harus dia lakukan saat ini adalah menambahkan kekuatannya sebanyak mungkin sehingga dia cukup kuat untuk melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Dia juga akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan wanita-wanita yang mempercayainya itu mendapatkan kebahagiaan besar. Bab 367. Di Moonlight Kingdom di Sudu. Dibandingkan dengan Moonlight Kingdom yang ada di East Cliff, Moonlight Kingdom yang ada di sini telah beroperasi lebih lama, yaitu selama lebih dari 10 tahun. Sejak hari pembukaan, tempat ini selalu menjadi klub pribadi teratas di Sudu, dan juga merupakan gua konsumsi emas teratas di Sudu. Siapapun yang memiliki modal tertentu akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kartu keanggotaan Moonlight Kingdom. Sudu juga merupakan ibu kota provinsi Su Barat. Jumlah bangsawan kaya serta pejabat kaya dan berpangkat tinggi yang ada di sini juga jauh lebih tinggi daripada di kota-kota lain. Ditambah jumlah kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Moonlight Kingdom semakin sedikit dari tahun ke tahun, maka harga kartu keanggotaannya pun semakin mahal. Bahkan saat ini saja, kartu anggota level Black Iron yang harganya senilai 100.000 telah dijual oleh para calo di luar seharga puluhan juta. Dan meskipun harganya sudah semahal itu, tetap saja masih sulit untuk mendapatkan kartu itu. Bisa dibayangkan sebesar apa popularitas Moonlight Kingdom. Di malam hari, Leon pun datang ke Moonlight Kingdom. Awalnya Xie Xiao juga akan ikut dengannya, tetapi kemudian Xie Xiao dipanggil ke pesta oleh teman-teman sekelasnya di asrama, sehingga akhirnya Leon pun datang sendirian. Begitu Leon masuk ke Moonlight Kingdom, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. "Leon Wood?" Ketika Leon melihat ke belakang, dia melihat seorang pria tampan yang sedang menggandeng seorang wanita cantik. Melihat pria tampan di depannya, mata Leon juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Lin Jianyu? Sejak Leon pindah dari asrama,
Hampir tidak pernah ada pertemuan antara dia dan Lin Jianyu. Jadi dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Leon di sini. Lin Jianyu sangat bersemangat menggoda Leon sambil memperkenalkan gadis yang ada di sebelahnya. Hahaha, ternyata benar kau. Pantas saja aku merasa begitu familiar ketika tadi melihatmu dari belakang. Moting, izinkan aku memperkenalkannya. Ini adalah teman sekamarku, namanya Leon Wood. Anak ini berlari untuk tinggal di luar beberapa hari setelah perkuliahan dimulai. Aku tidak tahu dengan siapa dia tinggal di luar sana. Zhang Moting hanya tersenyum dan tidak peduli dengan ucapan Lin Jianyu mengenai dengan siapa Leon tinggal di luar sana. Dia jelas tahu bahwa candaan seperti itu wajar terjadi di antara dua teman baik. Jadi dia hanya tersenyum dan menyapa Leon. Halo Leon. Zhang Moting menyapa Leon dengan sangat ramah. Leon juga tersenyum sedikit dan kemudian dia balas menggoda Lin Jianyu. Hei, bagaimana bisa gadis cantik secantik ini mau digandeng oleh pria seperti Lin Jianyu ini? Sepertinya Lin Jianyu menggunakan jampi-jampi. Lin Jianyu berpura-pura marah. Hei, apa maksudmu? Memangnya tidak wajar kalau dia menyukaiku? Apakah aku seburuk itu? Leon menjawab sambil tersenyum. Mana aku tahu. Kurasa kita harus bertanya pada Zhang Moting. Wajah Zhang Moting segera memerah. Jelas dia telah mendengar apa yang dikatakan oleh Leon. Lin Jianyu juga menatap kosong ke arah Leon. Melihat Leon hanya sendirian, Lin Jianyu pun bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke sini sendirian? Apakah kau ingin ikut dengan kami? Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa temanku. Leon menggelengkan kepalanya dan menolak dengan sopan. Tidak perlu. Ada seorang teman yang mengundangku datang ke sini untuk makan. Lin Jianyu juga tahu kalau identitas Leon tidak sederhana. Jadi tidak mengherankan kalau Leon memiliki beberapa teman yang luar biasa di Shu. Lin Jianyu akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan menghubungimu lagi nanti saat aku sudah bebas. Leon mengangguk. Baiklah. Ketika Leon hendak berpisah dari Lin Jianyu, dia melihat seorang pemuda berpakaian rapi berjalan dengan beberapa pria dan wanita. Lalu langsung menghalangi jalan Lin Jianyu dan Zhang Moting. Pria muda itu tidak melirik Leon, namun tatapan suramnya menyapu Lin Jianyu yang ada di sebelahnya, dan dia berkata kepada Zhang Moting, Moting, apakah ini adalah pacar barumu? Wajah Zhang Moting sedikit berubah, tetapi dia tetap mengangguk dengan perlahan. Iya. Pria itu tersenyum muram dan berkata langsung ke arah Lin Jianyu. Nak, ku beri kau waktu 3 detik untuk keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Alis Lin Jianyu melonjak liar, dan ada kemarahan samar yang membara di matanya. Saat ini Zhang Moting berseru dengan cemas. Liu Fengming, jangan bertindak terlalu berlebihan. Liu Fengming adalah mantan pacar Zhang Moting. Karena tidak tahan dengan dominasi Liu Fengming, akhirnya Zhang Moting pun memilih untuk putus dan kemudian menjalin hubungan dengan Lin Jianyu. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Liu Fengming di sini. Yang lebih tidak disangka lagi adalah bahkan meskipun keduanya sudah putus, namun Liu Fengming justru memarahi Lin Jianyu. Liu Fengming bertanya sambil tersenyum dingin. Berlebihan katamu? Zhang Moting, kau adalah pacarku. Tapi sekarang kau bersama pria lain dan kau menyebutku berlebihan? Zhang Moting langsung membantah. Kita sudah putus beberapa waktu yang lalu. Liu Fengming mencibir. Oh ya? Tapi aku tidak pernah setuju untuk putus. Zhang Moting gemetar karena marah. Dia tidak pernah membayangkan kalau Liu Fengming akan bersikap sombong sampai di titik seperti ini. Dua orang yang tadinya saling jatuh cinta. Namun karena salah satunya merasa tidak tahan dengan dominasi pihak lain, maka akhirnya memilih untuk putus. Apakah hal itu masih membutuhkan persetujuan pihak lain itu? Liu Fengming mengabaikan Zhang Moting dan kembali mendengus marah pada Lin Jianyu. Oke nak, kau tidak pantas mendapatkan Moting, jadi cepatlah pergi dari sini.
Lin Jianyu tidak pernah mau menjadi pecundang. Ketika dia melihat Liu Fengming bertindak dengan sangat tidak masuk akal, dia juga melangkah maju dan mendengus dingin. Kaulah yang seharusnya pergi dari sini. Pada saat yang sama, Lin Jianyu berusaha melindungi Zhang Moting di belakangnya. Wajah Liu Fengming sedikit berubah, seolah-olah dia sama sekali tidak membayangkan kalau Lin Jianyu akan berani berbicara kembali pada dirinya. Tanpa ragu-ragu dia mengangkat tangannya untuk menampar Lin Jianyu. Wajah Lin Jianyu langsung berubah drastis dan secara naluriah dia mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Tetapi dia tidak menyangka kalau kecepatan Liu Fengming akan sangat cepat. Jadi sebelum dia sempat mengangkat sempurna tangannya, tamparan dari Liu Fengming sudah menghantam wajahnya. Dengan suara yang keras, seluruh badan Lin Jianyu melayang dan beberapa detik kemudian, dia jatuh dengan keras ke tanah. Zhang Moting terkejut dan hendak berlari ke arah Lin Jianyu. Tetapi, dengan segera dia ditarik oleh Liu Fengming. Zhang Moting sangat marah dan dia ingin melepaskan diri dari pengekangan Liu Fengming. Tetapi masalahnya Liu Fengming mampu menampar Lin Jianyu hingga terbang keluar. Dengan kekuatan Zhang Moting, bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri dari Liu Fengming? Bahkan tadi, Liu Fengming hanya menarik dengan pelan, tapi tubuh Zhang Moting sudah bergegas ke arahnya dengan tak terkendali dan dia pun langsung memeluk Zhang Moting. Liu Fengming memandang Zhang Moting yang ada di pelukannya dan bertanya dengan senyum mengejek, "Moting, apakah seleramu memang serendah itu? Bagaimana mungkin aku bisa lebih buruk darinya?" Zhang Moting sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Liu Fengming dan mencoba yang terbaik untuk membebaskan dirinya. "Lepaskan aku!" Perilaku Zhang Moting ini justru membuat marah Liu Fengming. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk Zhang Moting lebih erat dan dia hendak mencium Zhang Moting secara paksa. Tetapi tiba-tiba dia mendengar sebuah suara dengan dingin berkata, "Biarkan dia pergi." Liu Fengming tertegun. Dia menatap Leon yang sedang berbicara dan mengangkat alisnya sedikit. "Siapa kau?" Mata Leon sedikit menyipit dan dia mendengus dingin. "Sudah kubilang biarkan dia pergi." Bagaimanapun, Lin Jianyu adalah temannya. Kalau dia masih bisa bersikap acuh tak acuh saat ini, maka tentu saja itu bukan kepribadian seorang Leon. Liu Fengming mencibir. Secara samar-samar dia sudah bisa menebak kalau Leon ini mungkin teman dari pacar sampah Zhang Moting. Jadi dia tidak mempedulikan Leon sama sekali. Leon berhenti berbicara. Dia maju selangkah dengan berani untuk mendatangi Liu Fengming. Bab 368. Liu Fengming terkejut dan dia baru saja akan bereaksi. Namun Leon sudah menarik Zhang Moting menjauh dari pelukan Liu Fengming. Dan kemudian dia melayangkan tamparan backhand ke wajah Liu Fengming. Liu Fengming jauh lebih kekar daripada Lin Jianyu. Namun pada saat ini, dia juga mengalami apa yang baru saja dialami oleh Lin Jianyu barusan. Dia terbang ke udara berkat tamparan dari Leon. Terdengar suara benturan yang keras saat tubuh Liu Fengming jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa pria dan wanita yang datang bersama Liu Fengming tiba-tiba membeku. Liu Fengming adalah master sabuk hitam karate, namun dia benar-benar ditampar hingga melayang oleh anak ini. Apakah kekuatan anak ini lebih besar daripada Liu Fengming? Zhang Moting juga menatap Leon dengan ekspresi terkejut. Sepertinya dia sama sekali tidak menyangka kalau teman sekamar Lin Jianyu ini begitu galak. Orang sekuat Liu Fengming benar-benar ditampar oleh Leon dengan berani. Namun dengan segera matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Liu Fengming bukan anak kaya biasa. Ayahnya adalah ketua grup farmasi Hong Fan di Sudu dengan aset lebih dari 10 miliar. Salah satu paman Liu Fengming adalah wakil wali kota Sudu.
Jadi bisa dibilang kalau Liu Fengming memiliki kekuasaan dan uang. Bahkan dengan garis keturunan keluarga Lin Jianyu, tidak ada cara untuk membandingkan Lin Jianyu dengan Liu Fengming. Apalagi kalau harus membandingkan bocah lelaki yang terlihat sangat biasa ini dengan Liu Fengming. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita yang mengikuti Liu Fengming juga kembali sadar. Mereka maju beberapa langkah untuk membantu Liu Fengming dan beberapa dari mereka juga melangkah maju untuk mengelilingi Leon, lalu memarahi Leon dengan marah. "Beraninya kau bertindak seperti itu? Nak, kau pasti akan mati. Kau berani menyentuh Tuan Muda Liu? Itu berarti kau sudah tidak menyayangkan nyawamu lagi. Zhang Moting, sebaiknya kau memberitahu anak ini apa identitas Tuan Muda Liu. Kalau dia sudah berani menyinggung Tuan Muda Liu, itu berarti dia sudah harus siap dengan konsekuensinya." Pada saat ini, Liu Fengming telah dibantu oleh rekan-rekannya untuk berdiri. Dia menutupi separuh wajahnya yang panas dengan satu tangan dan menatap Leon dengan wajah muram. Dia tidak pernah menyangka kalau Leon akan berani bergerak pada dirinya. Selain itu, ternyata keterampilan Leon juga sangat bagus. Tetapi meskipun sebelumnya dia tahu kalau kekuatan Leon lebih kuat daripada kekuatannya, tetap saja dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Ini adalah masyarakat nyata, bukan dunia seni bela diri. Di dalam masyarakat seperti ini, bukan orang yang memiliki kekuatan yang akan bernilai tinggi, melainkan orang yang memiliki identitas, status, dan kekuasaanlah yang akan memiliki nilai tinggi. Sambil menggosok setengah dari wajahnya yang bengkak, Liu Fengming mendengus dingin. "Anjing kampung kecil, sepertinya kau benar-benar ingin bermain-main di sudu." Alis Leon terangkat. Dia dimarahi dengan sebutan anjing kampung kecil yang benar saja. Baru saja Leon akan melangkah maju untuk memberi pelajaran lagi kepada Liu Fengming, namun dia sudah ditarik oleh Zhang Moting. Saat ini Zhang Moting berkata kepadanya, "Leon, jangan lakukan itu lagi. Pamannya adalah wakil wali kota Sudu. Kita tidak akan bisa melawannya." Meskipun itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Leon, namun tindakan Leon untuk membela Lin Jianyu tadi masih sangat menyentuhnya. Dia benar-benar tidak ingin Leon menderita pembalasan yang kuat dari Liu Fengming karena masalahnya. Lin Jianyu yang sudah bangun dan bersiap melawan orang-orang ini dengan Leon juga tercengang. Wakil wali kota Sudu? Itu adalah pria besar berpangkat tinggi di Sudu. Pria seperti Liu Fengming ini sebenarnya memiliki paman yang hebat. Kalau itu masalahnya, maka tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Fengming. Garis keturunan keluarganya ada di Emei, bukan di Sudu. Jangankan bertarung dengan wakil wali kota, bahkan jika itu adalah generasi kedua kaya biasa, tetap saja dia tidak akan mampu memprovokasinya. Leon sendiri memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi Leon hanya berhubungan dengan Hong Hu dan Yuan Wenhao yang merupakan preman jalanan. Kalau Leon ingin berurusan dengan orang biasa, Yuan Wenhao dan kawan-kawannya mungkin sangat berguna. Tetapi kalau Leon ingin berurusan dengan seorang pria yang memiliki wakil wali kota sebagai pendukungnya, Yuan Wenhao dan kawan-kawannya jelas tidak berguna. Lin Jianyu merasa bersalah kalau harus membebani Leon hanya dengan urusannya. Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba datang. Dia adalah Zhou Zhou. Ini adalah salah satu teman Lin Jianyu yang datang ke Moonlight Kingdom untuk bermain bersama kali ini. Zhou Zhou memiliki status tertinggi dalam kelompok mereka, dan keluarganya juga memiliki latar belakang tertentu di Sudu. Lin Jianyu berpikir kalau Zhou Zhou mungkin bisa membantu menyelesaikan krisis ini. Lin Jianyu buru-buru berteriak ke arah Zhou Zhou.
Zhou Zhou melihat Lin Jianyu sekilas dan melangkah mendekat sambil bertanya, "Hei, Jianyu, kenapa kau belum masuk? Apa yang kau lakukan di sini?" Lin Jianyu hendak mengatakan apa yang baru saja terjadi, tetapi dia melihat Zhou Zhou tiba-tiba melihat Liu Fengming yang ada di depannya dan segera berbicara kepada Zhou Zhou dengan nada seorang pelayan. "Tuan Muda Liu, kenapa kau ada di sini?" Melihat ekspresi menyanjung Zhou Zhou, hati Lin Jianyu tiba-tiba tenggelam ke dasar. Liu Fengming menunjuk Lin Jianyu dan berkata kepada Zhou Zhou, "Kau kenal anak ini?" Secara tidak sengaja Zhou Zhou melihat cetakan tangan di wajah Liu Fengming. Dengan hati bergetar Zhou Zhou bertanya, "Ya, dia adalah teman sekelasku. Ada apa, Tuan Muda? Apakah dia memprovokasimu?" Pria lain yang berdiri di samping Liu Fengming mencibir dan membantu menjawab, "Hei, Zhou Zhou, teman sekelasmu ini sepertinya cukup sombong. Dia bukan hanya merampok pacar Liu Shao, tetapi dia juga secara khusus menyuruh seseorang untuk memukuli Tuan Muda Liu. Apakah kau tidak ingin memberikan penjelasan?" Wajah Zhou Zhou tiba-tiba berubah. Lin Jianyu berani merampok pacar Tuan Muda Liu, bahkan menyuruh seseorang untuk memukul Tuan Muda Liu? Apakah Lin Jianyu sudah gila? Tanpa bertanya apa yang terjadi, Zhou Zhou menoleh dan langsung memarahi Lin Jianyu. "Jianyu, kau sudah bosan hidup? Apakah kau tahu apa identitas Tuan Liu? Cepat minta maaf kepada Tuan Liu sekarang juga. Selain itu, serahkan orang yang memukuli Tuan Muda. Biarkan Tuan Muda yang memberinya pelajaran." Kelopak mata Lin Fengyu melonjak. Saat ini dia benar-benar menyadari betapa hebatnya identitas Liu Fengming ini. Situasi keluarga Zhou Zhou juga tidak buruk. Keluarga Zhou memiliki perusahaan yang terdaftar dan asetnya juga miliaran yuan. Namun di hadapan Liu Fengming ini, Zhou Zhou tidak berani berbuat apa-apa. Apa yang harus dilakukannya dengan hal ini? Meminta maaf? Kalau hanya dia satu-satunya yang harus melakukannya, dia tidak akan keberatan menahan penghinaan itu dan meminta maaf. Tetapi masalah ini menyangkut pacarnya, Zhang Moting dan Leon. Kalau sampai dia meminta maaf, apa yang akan dipikirkan Zhang Moting tentang dirinya? Dan apa juga yang akan Leon pikirkan tentang dirinya? Namun, sebelum Lin Jianyu berbicara, Liu Fengming sudah mendengus dingin. Kalau permintaan maaf itu berguna, untuk apa ada polisi? Wajah Zhou Zhou berubah lagi dan dia berkata kepada Liu Fengming dengan wajah menyanjung, "Tuan Liu, bagaimanapun juga, Jianyu adalah teman sekelasku. Apakah kau tidak ingin memberiku wajah? Bagaimana kalau kita mengecilkan masalah besar dan menghilangkan masalah kecil?" Liu Fengming berkata, "Oke, aku akan memberimu wajah. Suruh saja teman sekelasmu itu datang berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau dia berjanji untuk tidak memprovokasi Moting di masa depan, aku bisa membiarkannya pergi." Setelah mengatakan hal itu, Liu Fengming menunjuk ke arah Leon dan mencibir. "Tapi anak itu tidak akan bisa pergi dari sini dengan mudah pada hari ini." Liu Fengming benar-benar merasa marah ketika dia mengingat apa yang sudah dilakukan Leon kepadanya. Dia sangat ingin membuat Leon merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Begitu Zhou Zhou mendengar kalau Liu Fengming bersedia melepaskan Lin Jianyu, dia segera menghela nafas lega dan dengan cepat berteriak ke arah Lin Jianyu. "Jianyu, kenapa kau masih diam saja di situ? Cepat lakukan perintah Tuan Muda." Bab 369. Meskipun garis keturunan keluarga Lin Jianyu juga kaya, tapi itu benar-benar tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Liu Fengming. Untuk menyelesaikan masalah ini, Lin Jianyu hanya harus meminta maaf dan kemudian menjauhkan diri dari Zhang Moting. Apa susahnya melakukan hal itu? Zhou Zhou bahkan merasa bahwa mulai sekarang, Lin Jianyu pasti akan merasa berutang budi pada dirinya. Bagaimanapun kalau dia tidak menjadi perantara untuk masalah ini, Lin Jianyu pasti sudah diusir dari Moonlight Kingdom sambil dipatahkan kakinya.
Hanya saja pada saat ini Lin Jianyu tidak bergerak sama sekali. Sebagai seorang anak yang tumbuh dalam keluarga kaya seperti ini, dia secara alami mengerti siapa yang bisa dia provokasi dan siapa yang tidak bisa dia provokasi. Liu Fengming di depannya jelas bukan eksistensi yang bisa dia provokasi, tapi dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dia dan Zhang Moting adalah sepasang kekasih. Kalau dia harus meninggalkan Zhang Moting karena identitas Liu Fengming, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Apalagi Liu Fengming juga tidak berencana untuk melepaskan Leon. Leon mendapat masalah seperti ini karena membelanya. Jadi, bagaimana mungkin dia tega meninggalkan Leon? Pada saat ini Liu Fengming tiba-tiba tertawa aneh. Zhou Zhou, sepertinya teman sekelasmu ini sangat tidak tahu diri. Padahal aku sudah bersedia memberimu wajah. Wajah Zhou Zhou juga berubah dengan cepat. Dia meraung kepada Lin Jianyu. Jianyu, apakah kau sudah gila? Demi seorang wanita kau bersedia menyinggung Tuan Muda Liu? Apakah menurutmu itu sepadan? Lin Jianyu menjawab dengan berani. Zhou Zhou, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi masalah ini terjadi karena kesalahan Liu Fengming sendiri. Jadi aku tidak akan meminta maaf padanya. Wajah Zhou Zhou berubah drastis. Seolah-olah dia sangat tidak menyangka kalau Lin Jianyu yang biasanya cukup penurut, ternyata bisa begitu keras kepala pada hari ini. Lin Jianyu tidak melihat ke arah Zhou Zhou lagi, tetapi justru berkata kepada Liu Fengming, Liu Fengming, ada yang salah dengan pemikiranmu. Hutang itu memiliki tuannya sendiri. Untuk masalah hari ini sebenarnya hanya melibatkan aku dan kau. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dari ucapan Lin Jianyu barusan, ada nada yang membela kekasih dan temannya secara bersama-sama. Melihat tatapan tegas Lin Jianyu, Zhang Moting yang ada di samping ikut merasa terharu di dalam hatinya. Bahkan meskipun garis keturunan keluarga Lin Jianyu jauh lebih rendah daripada Liu Fengming, tetapi perasaannya terhadap Lin Jianyu begitu kuat. Dia sangat yakin bahwa hanya dengan pria seperti Lin Jianyu inilah dia bisa benar-benar merasa bahagia. Zhang Moting yang hatinya sudah tersentuh pada saat ini berjalan mendekati Lin Jianyu. Lalu dia memegang tangan Lin Jianyu dan berkata dengan nada tegas, Lin Jianyu, kau tidak sendirian. Untuk masalah hari ini, kau dan aku akan menanggungnya secara bersama-sama. Zhang Moting sudah memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memberikan dirinya sepenuhnya kepada Lin Jianyu. Lin Jianyu tercengang. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Zhang Moting akan mengatakan kata-kata seperti itu. Melihat ketegasan di mata Zhang Moting, akhirnya Lin Jianyu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya meraih tangan Zhang Moting dan menggenggamnya dengan erat. Bisa memiliki wanita seperti Zhang Moting sebagai kekasihnya, apalagi yang bisa dikeluhkannya. Sementara itu, wajah Liu Fengming berubah menjadi suram saat ini. Tadinya dia sengaja memprovokasi Lin Jianyu hanya untuk memberitahu Zhang Moting bahwa dia jauh lebih kuat daripada Lin Jianyu dan tidak ada masa depan yang dimiliki oleh Lin Jianyu. Tetapi siapa yang bisa membayangkan dia bukan hanya ditampar oleh Leon, tetapi sekarang Zhang Moting bahkan jelas-jelas menunjukkan kalau dia lebih memilih Lin Jianyu daripada Liu Fengming. Ini benar-benar merupakan penghinaan besar-besaran terhadap dirinya. Kemarahan yang tak tertahankan muncul dari hati Liu Fengming, dan tepat ketika Liu Fengming berencana untuk menyuruh seseorang agar memberi pelajaran kepada Lin Jianyu dan Zhang Moting, sebuah suara malas terdengar dari samping. Sudah kubilang dari tadi supaya kalian tidak usah terlalu takut padanya. Bukankah dia hanyalah keponakan dari wakil wali kota? Memangnya apa hebatnya status seperti itu? Itu adalah suara Leon yang berbicara sambil memandang Lin Jianyu dan Zhang Moting dengan acuh tak acuh.
Bagi Leon, ini hanyalah pertarungan yang disebabkan oleh kecemburuan. Untuk apa mereka semua bersikap seolah-olah ini adalah pertarungan hidup dan mati? Lin Jianyu tercengang. Zhang Moting pun tercengang. Hanya keponakan dari wakil wali kota, tapi wakil wali kota itu adalah wakil wali kota Sudu, dan Sudu adalah ibu kota provinsi. Wakil wali kota Sudu statusnya bisa lebih tinggi daripada wali kota tingkat prefektur lainnya. Untuk keluarga seperti mereka, jabatan seperti itu adalah keberadaan yang tinggi. Bagaimana Leon bisa mengatakan hal seperti itu dengan entengnya? Bukan hanya Lin Jianyu dan Zhang Moting yang terpana untuk sementara waktu. Bahkan Liu Fengming, Zhou Zhou, termasuk sekelompok pria dan wanita yang datang bersama dengan Liu Fengming pun, semuanya melihat Leon seolah-olah Leon adalah pria idiot yang memiliki kelainan dan tidak waras. Bagaimana bisa Leon berani mengatakan hal sebesar itu dengan santainya? Pada saat ini tiba-tiba seorang pria masuk ke ruangan dan sekilas dia melihat Liu Fengming yang berdiri tepat di seberang pintu. Pria itu pun berseru, "Liu Fengming!" Liu Fengming mendongak dan seketika dia langsung tercengang. Liu Fengming tidak lagi mempedulikan kesombongan Leon. Dia melangkahkan kakinya dan berjalan menuju pria itu. Meskipun dia masih jauh, namun dia sudah berteriak dengan ramah, "Sepupu, kenapa kau ada di sini?" Pria itu berkata, "Oh, ayahku memintaku untuk datang. Dia mengatakan kalau dia akan memperkenalkanku kepada beberapa orang besar." Pria itu tiba-tiba melihat wajah merah dan bengkak Liu Fengming dan dengan sedikit terkejut dia bertanya, "Hei, ada apa dengan wajahmu?" Liu Fengming menunjuk ke arah Leon dan berkata dengan marah, "Aku dipukuli oleh anak ini." Pria itu berseru dengan tidak percaya, "Apa katamu? Di Moonlight Kingdom ini, apakah masih ada orang yang berani bergerak memprovokasi seorang Liu Fengming?" Pria itu mengikuti arah jari Liu Fengming dan ketika secara sekilas dia melihat Leon, seluruh tubuhnya pun tertegun kembali dan dia langsung berseru, "Leon Wood?" Leon juga tidak menyangka akan bertemu dengan Zhang Fei di sini. Karena dia sudah tidak melindungi Su Muyu lagi, dia pun tidak pergi lagi ke Universitas Sunan. Jadi tentu saja dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan Zhang Fei. Tapi bagaimanapun juga, setelah belajar di Universitas Sunan sebentar, Leon juga mengenali pria yang mengejar Su Muyu ini. Liu Fengming bertanya dengan keheranan, "Sepupu, apakah kau mengenalnya?" Zhang Fei mencibir, "Ada apa? Apa yang dilakukannya kepadamu?" Zhang Fei dan Leon sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tetapi karena Zhang Fei menyukai Su Muyu, Zhang Fei pun menjadi sangat tidak senang kepada Leon. Terutama ketika sebelumnya dia menyuruh seseorang untuk memberi pelajaran pada Leon. Tetapi orang yang disuruhnya itu justru merasa ketakutan dengan nilai dan kekuatan Leon yang kuat. Sejak itu, Zhang Fei selalu merasa sangat tidak berwajah menghadapi Leon. Sebenarnya dia juga selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada Leon. Tapi sayangnya setelah Su Muyu datang kembali ke kampus, justru Leon yang tidak datang ke kampus. Hal ini sempat membuatnya kebingungan dan kemudian secara perlahan melupakan Leon. Tapi siapa yang menyangka kalau ternyata langit memiliki mata untuk membiarkan dia bertemu kembali dengan Leon di sini. Dan yang lebih kebetulan lagi adalah Leon bahkan memukuli sepupunya. Kebencian yang baru seolah bertemu dengan kebencian lama. Melihat senyum sinis di wajah Zhang Fei, Liu Fengming segera mengerti kalau antara sepupunya ini dan Leon pasti ada juga permusuhan yang dalam. Karena kalau tidak, sepupunya ini tidak akan menjadi begitu marah ketika melihat wajah Leon. Dengan segera, Liu Fengming pun memberitahukan kepada Zhang Fei mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh Leon. "Sepupu,
Anak ini bukan hanya memukuliku, tetapi dia juga sangat tidak menghargai paman. Dia mengatakan kalau jabatan paman sebagai wakil wali kota tidak ada istimewanya. Zhang Fei mencibir dan menatap Leon dengan ekspresi mengejek. Benarkah? Zhang Fei merasa berada di atas angin kali ini. Dia sama sekali tidak merasa takut dengan keterampilan Leon yang sangat kuat. Menurutnya, di sini adalah masyarakat yang melihat identitas dan status. Ayahnya akan segera dipromosikan menjadi wali kota. Jadi sekarang seluruh Shu pasti akan berpihak kepadanya. Bocah kecil seperti Leon berani mengatakan kata-kata seperti itu. Leon pasti benar-benar berpikir kalau dia tidak terkalahkan di dunia, bukan? Bab 370. Sekelompok pria yang mengikuti Liu Fengming jelas mengenali identitas Zhang Fei. Ketika mereka mengetahui kalau Zhang Fei adalah kerabat Liu Fengming, mereka semua langsung melangkah maju untuk memprovokasi. Benar, Tuan Muda Zhang, anjing kampung kecil itu benar-benar tidak sopan dan tidak menghargai kami sama sekali. Tuan Muda, sepertinya kau harus memberinya sedikit pelajaran. Ayah Zhang Fei akan dipromosikan menjadi wali kota Kota Shu. Ini sudah bukan rahasia lagi. Berteman dengan putra wali kota Kota Shu tentu akan sangat bermanfaat bagi sekelompok pria ini dan keluarga yang ada di belakang mereka. Jadi tentu saja tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini untuk berteman dengan Zhang Fei. Dikelilingi oleh semua orang yang membuat harga diri Zhang Fei naik sangat tinggi. Ketika ayahnya hanya menjadi wakil wali kota di masa lalu, meskipun orang-orang ini bersikap sopan kepadanya, tetapi mereka jelas tidak menyanjungnya seperti sekarang ini. Tetapi sekarang berita bahwa ayahnya akan dipromosikan menjadi wali kota sudah menyebar, dan sikap orang-orang ini terhadap dirinya segera berubah. Inilah manfaat dari kekuasaan. Ketika Zhang Fei melihat Leon lagi, dia sadar kalau Leon hanyalah orang biasa. Sikapnya yang merasa cemburu pada bocah seperti itu sebelumnya benar-benar terlalu murah. Dalam kapasitasnya saat ini, ada terlalu banyak cara untuk memberi Leon pelajaran. Di dalam benaknya, sebuah rencana segera lahir. Zhang Fei kembali menatap Liu Fengming dan bertanya, "Dia memukulmu?" Liu Fengming tidak mengerti kenapa sepupunya yang 10 hari lebih tua dari dirinya kembali menanyakan pertanyaan ini. Tetapi dia tetap mengangguk dengan cepat. "Ya, itu benar." Zhang Fei bertanya lagi kepada orang-orang yang ada di situ. "Kalian semua melihatnya?" Semua orang merasa bingung. Tetapi tetap saja secara naluriah mereka mengangguk. "Benar, kami semua melihatnya." Zhang Fei pun berbicara seolah dia adalah orang yang sangat bijaksana. "Kalau begitu, panggil polisi. Ini adalah kejahatan cedera yang disengaja. Dia akan dihukum setidaknya selama beberapa tahun." Mendengar solusi dari Zhang Fei ini, semua orang tercengang pada awalnya. Namun kemudian satu persatu mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemampuan bertarung Leon beberapa tingkat lebih kuat daripada Liu Fengming. Kalau Zhang Fei ingin memberi Leon pelajaran dengan bertarung, mereka tidak tahu seberapa besar Zhang Fei akan menderita. Tetapi sekarang mereka hanya perlu melakukan satu panggilan telepon untuk membiarkan polisi menangani masalah ini. Bukankah ini sangat sederhana? Ayah Zhang Fei akan dipromosikan menjadi wali kota. Tidak peduli petugas dari kantor polisi mana yang datang, mereka pasti akan memberi Zhang Fei sedikit wajah. Selama Leon dikirim ke kantor polisi, bagaimana cara memberikan pelajaran untuk Leon sudah bukan urusan mereka lagi.
Kenapa mereka tidak memikirkannya dari awal? Saat ini wajah Lin Jianyu dan Zhang Moting berubah total. Mereka semua bisa menebak identitas Zhang Fei dan mengetahui kalau ayahnya adalah wakil wali kota Sudu. Dengan hubungan seperti itu, kalau mereka benar-benar membawa Leon ke kantor polisi, akan ada penyelesaian yang baik untuk Leon. Bahkan meskipun Leon mengenal Yuan Wenhao, yang merupakan pahlawan dunia bawah tanah ibu kota Su, tapi apakah Yuan Wenhao masih bisa menghadapi polisi? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Dia sudah membunuh Leon. Tepat ketika yang lain sudah menelpon polisi, sementara Lin Jianyu merasa gelisah, bersalah, dan bingung, suara seorang pria paruh baya datang dari pintu. "Hei, Zhang Fei, Feng Ming, kenapa kalian ada di sini?" Semua orang melihat seorang pria paruh baya berusia 50-an dan seorang pria muda berusia 20-an berjalan bersama. Zhang Fei dan Liu Fengming berteriak pada saat bersamaan, "Ayah, Paman!" Semua orang segera memahami identitas orang yang datang, dan tiba-tiba mereka menjadi gugup. Itu adalah Zhang Xuesan, seorang pria besar yang akan segera menjadi wali kota kota Su. Jangankan mereka, bahkan kalau ayah mereka yang berdiri di sini, ayah mereka pasti harus menunggu dengan sikap hormat. Zhang Xuesan memandang putra dan keponakannya dengan curiga dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Kali ini Wang Qianyu ditunjuk oleh keluarga Wang sebagai pewaris keluarga Wang dan mereka akan mengadakan perjamuan di Moonlight Kingdom untuk menjamu semua orang. Zhang Xuesan juga menerima undangan. Setelah berpisah di Crown Hotel hari itu, Zhang Xuesan langsung tahu kalau status Wang Qianyu di keluarga Wang pasti akan naik. Tetapi dia tidak menyangka kalau semuanya akan berjalan dengan begitu cepat. Apalagi secara samar-samar dia mendengar kalau Wang Qiankun, mantan pewaris keluarga Wang, dibawa pergi oleh militer. Dia langsung menyadari kalau dukungan Ouyang Suo dan untuk Wang Qianyu pasti sangat kuat. Pemuda dengan potensi tak terbatas seperti itu mengundangnya. Tentu saja dia tidak akan menolaknya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan putranya kepada Wang Qianyu, sehingga putranya juga bisa lebih berteman dengan anak-anak kaya Sudu yang sebenarnya. Karena itulah dia menelpon putranya dan menyuruh putranya itu untuk bergegas datang ke Moonlight Kingdom. Siapa sangka, ternyata Liu Fengming juga ada di sini. Liu Fengming adalah keponakannya. Saat ini Zhang Fei segera berkata kepada ayahnya dengan ekspresi sedih dan marah, "Ayah, Fengming dipukuli." Zhang Xuesan tertegun. Zhang Xuesan tertegun dan kemudian gumpalan kemarahan muncul di wajahnya. Sambil berusaha menekan kemarahannya, dia pun bertanya, "Benarkah? Apa yang terjadi?" Selama bertahun-tahun, keluarga Liu telah berkontribusi banyak untuk karirnya. Liu Fengming berusia hampir sama dengan putranya dan keduanya telah bermain bersama sejak mereka masih kecil. Dia sudah menganggap Liu Fengming sama seperti putranya sendiri. Dan sekarang ketika dia mendengar Liu Fengming dipukuli, secara alami hatinya merasa tidak senang. Melihat kemarahan di wajah Zhang Xuesan, banyak orang yang datang bersama Liu Fengming, semuanya langsung bersikap sombong. Tadi, Leon dengan cueknya mengatakan kalau paman Liu Fengming hanyalah wakil wali kota biasa. Namun sekarang, wali kota Zhang ada di sini secara pribadi. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana Leon akan berakhir. Beberapa orang yang mengenali Wang Qianyu yang ada di sebelah Zhang Xuesan mulai berpikir kalau wali kota Zhang benar-benar muncul di sini bersama tuan muda keluarga Wang. Bahkan kalaupun Leon benar-benar memiliki latar belakang, mereka berspekulasi kalau Leon tetap tidak akan bisa lolos kali ini. Lin Jianyu dan Zhang Moting tidak tahu lagi harus berkata apa.
Ini adalah wakil wali kota. Ini adalah wakil wali kota Sudu. Dan dia benar-benar muncul di depan mereka seperti ini. Kalau ini adalah momen lain, keduanya pasti akan bersemangat. Tetapi pada saat ini, mereka merasa sangat ketakutan. Kalau sampai wali kota Zhang tahu penghinaan yang sudah dilakukan Leon kepadanya tadi, akan seberapa marah dia. Ketika setiap orang sedang sibuk dengan memikirkan mereka dengan pemikiran mereka yang berbeda-beda, Liu Fengming berjalan untuk pertama kalinya dan menunjuk ke arah Leon dengan keluhan dan berkata, "Paman, anak itu juga baru saja menamparku." Zhang Xuesan menoleh untuk melihat arah yang ditunjuk oleh Liu Fengming dan seluruh orang itu langsung tercengang. Wang Qianyu yang ada di samping juga melihat Leon dan kemudian menatap Liu Fengming yang sedang berpura-pura sedih. Senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Liu Fengming sama sekali tidak memperhatikan keterkejutan di wajah Zhang Xuesan, dan dia juga tidak memperhatikan ejekan di sudut mulut Wang Qianyu. Dia sibuk menunjuk ke wajahnya yang bengkak dan berkata dengan menyedihkan, "Paman, lihatlah, bukankah wajahku jadi bengkak sekarang?" Liu Fengming berakting seolah-olah dia benar-benar sangat dirugikan. Dia menciptakan situasi seolah-olah Leon adalah Raja Iblis besar yang kejam, dan dia adalah orang yang menyedihkan yang disiksa oleh Raja Iblis besar. Zhang Xuesan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba sedikit menenangkan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka kalau putra dan keponakannya akan memprovokasi Leon. Leon adalah eksistensi menakutkan yang bahkan Jenderal Ouyang Suo pun harus memperlakukannya dengan sopan. Tapi ketakutan Zhang Xuesan di mata semua orang terlihat seperti amarah yang sangat besar. Tepat ketika semua orang berpikir kalau wali kota Zhang akan marah dan menghukum Leon dengan berat, mereka melihat wali kota Zhang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menampar separuh wajah Liu Fengming. Terdengar suara tamparan yang tajam. Liu Fengming tercengang. Semua orang yang hadir juga tercengang. Bab 371. Liu Fengming memandang pamannya dengan tertegun. Dia tidak mengerti kenapa pamannya menampar dirinya di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, dia hanya bisa merasa telinganya berdengung dan pikirannya kosong. Zhang Fei juga melihat semua ini dengan tatapan kosong. Dia juga tidak begitu mengerti kenapa ayahnya sangat marah pada Fengming. Zhang Fei hampir secara naluriah ingin membela Liu Fengming. Tetapi begitu dia ingin berbicara, Zhang Xuesan sudah lebih dulu menamparnya dengan backhand. Karena ditampar dengan keras di wajahnya, Zhang Fei tersandung dan dia hampir jatuh ke tanah. Otaknya yang sudah agak bingung, benar-benar tidak bisa berpikir tentang apapun. Zhang Fei bergumam di dalam hatinya. Ada apa dengan ayahku hari ini? Kenapa dia tiba-tiba memukul Fengming tanpa alasan? Dan sekarang dia bahkan memukulku, padahal aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Zhang Fei menutupi wajahnya dengan satu tangan dan pikirannya kosong. Liu Fengming yang ada di samping juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan kalau pamannya bahkan akan memukuli Zhang Fei juga. Apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Di tengah kerumunan, Zhang Mating sudah siap melangkah maju untuk menjelaskan masalah ini kepada wali kota Zhang. Tetapi pada saat ini, dia juga menatap wali kota Zhang dengan wajah bingung. Apakah ada yang salah dengan penglihatannya? Kenapa wali kota Zhang tiba-tiba menampar Liu Fengming dan Zhang Fei tanpa mendengar penjelasan mereka lebih dulu? Yang lain, terutama mereka yang datang bersama dengan Liu Fengming, juga tercengang melihat semua ini. Mereka semua tahu kalau wali kota Zhang juga sangat menyayangi Zhang Fei. Bagaimana dia bisa menampar keponakannya itu di depan begitu banyak orang? Hanya sudut mulut Wang Qianyu yang menguraikan senyum tipis. Tepat ketika semua orang sedang terpana dan tidak tahu harus berbuat apa,
Zhang Xuesan sudah berjalan cepat menuju ke arah Leon, dan di hadapan semua orang yang masih terpana, Zhang Xuesan dengan sangat sopan memberi hormat kepada Leon dan berkata, "Tuan Wood, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mendidik kedua anak itu dengan baik, sehingga mereka dengan tidak tahu malu berani memprovokasimu. Aku berharap Tuan Wood tidak akan membuat perhitungan dengan mereka." Melihat penampilan tulus Zhang Xuesan, semua orang yang hadir kecuali Wang Qianyu merasa seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang berlari kencang di dalam hati mereka. Wali kota Zhang adalah pria besar yang akan dipromosikan menjadi wali kota kota Shu. Di seluruh ibu kota Shu, dia adalah orang nomor 1. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar lainnya melihatnya, mereka harus bersikap sopan kepadanya. Tapi kali ini di depan mata mereka, wakil wali kota Zhang benar-benar meminta maaf kepada seorang remaja dengan sikap penuh kesopanan seperti itu. Apakah dia sudah gila atau dunia ini yang sudah gila? Mata Liu Fengming melotot, seolah akan keluar dari rongga matanya. Ekspresinya bahkan lebih menakutkan daripada melihat alien. Zhang Fei juga sama. Dia tidak bisa mengerti kenapa ayahnya begitu sopan kepada seorang pengawal seperti Leon. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Jianyu juga tercengang melihat semua ini. Identitas Leon tidak sederhana. Ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui sebelumnya. Tetapi selama ini dia selalu berpikir kalau Leon dihormati dan diakui oleh para pemimpin preman di jalanan, termasuk Hong Hu dan Yuan Wenhao, itu karena kekuatannya yang kuat. Dia tidak pernah berpikir kalau Leon begitu kuat, sehingga bahkan wakil wali kota Shu akan bersikap sangat hormat ketika melihatnya. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Leon tadi, bahwa Zhang Xuesan hanyalah wakil wali kota, jadi seharusnya mereka tidak perlu takut kepadanya. Tadi dia hanya menganggap itu sebagai lelucon yang diucapkan begitu saja oleh Leon. Tapi sekarang dia benar-benar memahami kekuatan Leon. Wakil wali kota yang berpangkat tinggi itu benar-benar tidak dianggap istimewa oleh Leon. Zhang Moting juga memikirkan hal ini, tetapi meskipun dia sudah menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri, dia masih tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Baginya, putra yang kuat seperti Liu Fengming saja sudah merupakan sosok yang hebat. Tetapi sekarang, pendukung terbesar Liu Fengming yaitu wali kota Zhang dari kota Sudu, justru bersikap sopan di hadapan teman Lin Jianyu. Apa sebenarnya identitas pemuda ini? Zhang Moting tidak berani memikirkan sama sekali. Adapun sekelompok orang yang dibawa oleh Liu Fengming, pada saat ini mereka telah membatu secara kolektif. Leon tidak merasakan betapa hebatnya seorang wakil wali kota. Itu karena dia bahkan berani mengacaukan Ouyang Shuo, orang pertama di wilayah militer Shu Barat. Saat ini Leon bertanya dengan santai, "Apakah dia adalah anakmu?" Sambil melirik Zhang Fei yang masih kebingungan, Zhang Xuesan menjawab sambil tertawa canggung. Iya, dia adalah anakku." Ketika mendengar nada suam-suam kuku Leon, dahi Zhang Xuesan segera dipenuhi dengan keringat dingin. Sikap sopan Jenderal Ouyang Shuo kemarin kepada Leon masih diingatnya dengan jelas. Dengan identitas Jenderal Ouyang Shuo, Leon bahkan masih mendapat penghormatan yang begitu besar darinya. Orang dengan latar belakang yang menakutkan seperti itu, mana mungkin dia berani memprovokasinya? Saat teringat kalau anaknya benar-benar telah berseteru dengan Leon, hati Zhang Xuesan sangat khawatir. Kalau Leon benar-benar tidak mau melepaskan masalah ini, apa yang harus dia lakukan? Leon membuka suaranya dan berbicara sambil tersenyum. "Putramu cukup pintar. Dia tahu kalau dia tidak bisa mengalahkanku. Jadi dia bersiap memanggil polisi untuk menangkapku." Wajah Zhang Xuesan tiba-tiba berubah.
memanggil polisi untuk menangkap Leon? Jangankan mempertimbangkan hubungan antara Leon dan Ouyang Suo. Dengan identitas Leon saat ini sebagai instruktur tim Huya, polisi mana yang berani menangkapnya? Karena merasa sangat kesal, Zhang Xuesan meraung langsung ke arah Zhang Fei. "Dasar sampah, cepat kau datang ke sini." Zhang Fei sangat ketakutan sehingga kakinya gemetaran. Tetapi dia tidak berani untuk membantah perintah ayahnya. Dia pun mendatangi Zhang Xuesan dengan gemetar. Zhang Xuesan yang malu dan marah menamparnya beberapa kali. Seluruh wajah Zhang Fei menjadi bengkak, tetapi dia tidak berani menghindar sama sekali. Dengan nada yang penuh dengan kebencian, saat ini Zhang Xuesan berteriak kepada putranya, "Lihat, aku sudah memukulmu sekarang. Jadi apakah kau juga berencana memanggil polisi untuk menangkapku?" Zhang Fei sama sekali tidak berani berdalih. Dengan kaki yang gemetaran dia berlutut ke arah Zhang Xuesan dan berkata, "Ayah, aku salah." Zhang Fei tidak bodoh. Saat ini dia mengerti kalau identitas Leon bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarganya sama sekali. Jadi untuk bisa bertahan, saat ini dia hanya bisa mengakui kesalahannya kepada ayahnya. Liu Fengming akhirnya kembali tersadar dari pikirannya yang tertegun. Melihat sepupunya sedang berlutut, mana mungkin dia berani hanya tinggal di tempat. Dia berkata, "Paman, ini tidak ada hubungannya dengan sepupuku. Ini semua adalah salahku. Akulah yang berbicara liar dan menyinggung Tuan Wood. Akulah yang sudah terobsesi dan secara tidak sengaja memprovokasi Tuan Wood. Semuanya adalah kesalahanku." Seperti seekor harimau yang menerkam, Liu Fengming bergegas ke arah Zhang Xuesan dan berlutut. Sambil menjelaskan kesalahannya, dia menampar dirinya sendiri dengan keras dan brutal. Sudah jelas dia telah menyadari kalau dia tidak bisa memuaskan Leon pada hari ini. Baik dia maupun Zhang Fei tidak akan memiliki hari depan yang baik untuk dijalani. Ketika Zhang Xuesan mendengar penjelasan Liu Fengming dan mengetahui kalau alasan untuk semua ini ternyata karena Liu Fengming cemburu pada mantan pacarnya, dan Liu Fengming adalah orang pertama yang memulai pertengkaran, Zhang Xuesan sangat marah sehingga dia gemetaran di sekujur tubuhnya. Dia langsung menendang dada Liu Fengming hingga Liu Fengming terjungkal di tempat. Zhang Xuesan menarik nafas dan berteriak, "Bagaimana bisa adikku melahirkan anak sampah sepertimu?" Zhang Xuesan bekerja keras menaikkan karirnya, hanya untuk mengumpulkan modal untuk generasi berikutnya. Namun sebagai hasilnya, kedua orang ini bukan hanya tidak tahu untuk menghargai, tetapi juga menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan kesalahan. Kalau kedua orang ini hanya memprovokasi orang biasa, Zhang Xuesan bisa melupakannya begitu saja. Tapi mereka benar-benar memprovokasi seorang Leon. Apa perbedaan antara ini dengan mencari kematian? Bab 372. Zhang Xuesan meninju dan menendang Liu Fengming, sama sekali tanpa sikap sebagai wali kota. Semua orang yang menonton adegan ini terkejut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pada akhirnya Leon pun tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya untuk menghentikan Zhang Xuesan. "Baiklah, Tuan Zhang, itu sudah cukup." Zhang Xuesan berhenti dan mendengus dingin pada Liu Fengming. "Cepat minta maaf kepada Tuan Wood, sekarang juga." Liu Fengming tidak berani berlama-lama, dengan cepat dia meminta maaf kepada Leon. Tadinya dia berpikir kalau dia akan memberi Leon pelajaran, tapi kemudian saat ini justru dia yang meminta maaf kepada Leon. Dia harus mengakui kalau adegan ini terlalu lucu. Tetapi tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani tertawa. Leon mendengus ringan. "Kau tidak perlu meminta maaf padaku, karena bukan aku yang sudah kau singgung." Liu Fengming tertegun ketika dia menatap Leon yang dilihatnya adalah sepasang mata yang dingin. Liu Fengming tiba-tiba gemetar. Dia mengerti apa maksud perkataan Leon.
Leon ingin membuatnya meminta maaf kepada Zhang Moting dan Lin Jianyu. Dia bersedia meminta maaf kepada Leon karena dia tahu kalau Leon juga jauh lebih kuat daripada pamannya. Tapi kalau sekarang dia harus meminta maaf kepada mantan pacarnya, itu akan membuatnya sangat terhina, bukan? Tapi kemudian dengan segera Liu Fengming pun menoleh ke arah Lin Jianyu dan Zhang Moting, lalu meminta maaf. "Moting dan Tuan Lin, tolong maafkan aku." Dengan tamparan yang diberikan oleh pamannya, reputasi Liu Fengming sudah lama hilang. Jadi kalau pada saat ini dia masih mempedulikan reputasinya, maka itu sama saja dengan dia mencari kematian. Melihat Liu Fengming, yang selama ini selalu mendominasi, sedang berlutut di depannya dan meminta maaf pada dirinya, Zhang Moting merasa seperti sedang bermimpi. Lin Jianyu yang ada di samping juga melihat semua ini dengan tatapan kosong. Lin Jianyu mengarahkan pandangannya secara sekilas ke wajah pucat menyedihkan Zhou Zhou di sebelahnya dan kemudian pada senyum tipis Leon. Lin Jianyu kemudian merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Pada saat ini, Leon kembali membantu dirinya lagi. Kalau bukan karena Leon, pada hari ini Lin Jianyu bukan saja hanya akan kehilangan martabatnya di sini, namun dia juga tidak akan bisa melindungi pacarnya. Lin Jianyu merasa berhutang terlalu banyak pada Leon. Sambil mengabaikan pandangan Liu Fengming yang berlutut di depannya, diam-diam Lin Jianyu dan Zhang Moting saling berpegangan tangan, lalu berbalik dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Leon sambil berkata, "Leon, terima kasih atas kebaikanmu." Leon menjawab, "Kenapa kau bersikap begitu sopan terhadapku, padahal aku tidak melakukan apa-apa?" Setelah mengatakan itu, Leon menunjuk ke arah Zhang Xuesan yang ada di sebelahnya dan berkata, "Kalau kau ingin berterima kasih, kau harus berterima kasih kepada wali kota Zhang karena tidak mementingkan dirinya sendiri." Lin Jianyu dan Zhang Moting mengerti di dalam hati mereka kalau pada saat ini selain Leon yang memberi mereka berdua kesempatan, dia juga memberi jalan kepada wali kota Zhang untuk melakukan langkah mundur. Jadi dengan cepat mereka berdua pun berterima kasih kepada Zhang Xuesan yang ada di sebelah Leon. Secara alami, Zhang Xuesan tidak akan berani menerima ucapan terima kasih itu. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, "Hei, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Ini semua terjadi karena selama ini aku terlalu memanjakan mereka. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Hal ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kalau sampai hal seperti ini terulang lagi, laporkan saja padaku. Aku pasti akan berada di pihak kalian." Lin Jianyu dan Zhang Moting kembali merasa bersyukur. Akhirnya semua orang pun pergi. Mereka benar-benar mengabaikan Zhang Fei dan Liu Fengming yang masih berlutut di tanah. Pada saat ini, Wang Qianyu yang berdiri di samping kemudian tersenyum pada beberapa orang lalu berkata, "Wali kota Zhang dan Tuan Muda Wood, karena semuanya sudah bisa terselesaikan dengan baik, maka lebih baik kita jangan berlama-lama lagi di sini. Ayo, kita masuk ke ruangan." Zhang Xuesan tidak berbicara. Dia hanya menatap Leon dalam diam. Kemudian Leon mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi aku ingin mengajak Lin Jianyu ikut dengan kita." Mendengar perkataan Leon itu, Lin Jianyu tercengang. Dia tidak mengenal Wang Qianyu secara mendalam, tetapi karena Wang Qianyu datang bersama dengan wali kota Zhang, maka dia pun menebak kalau identitas Wang Qianyu pasti tidak buruk. Dan sekarang, Leon benar-benar mengundang dirinya untuk ikut bersama-sama dengan mereka. Bukankah ini suatu kehormatan besar? Wang Qianyu juga tersenyum dan menepuk bahu Lin Jianyu. "Saudara Lin, karena kau adalah teman Tuan Muda Wood, maka itu artinya kau juga temanku. Jadi, ayo kita makan bersama." Lin Jianyu tiba-tiba terkejut. Dia juga merupakan teman Wang Qianyu. Dia telah berada di Sudu untuk sementara waktu. Jadi tentu saja dia pernah mendengar nama Wang Qianyu yang merupakan tuan muda dari keluarga Wang di Sudu. Untuk keluarga sepertinya,
keberadaan keluarga Wang jelas tidak terjangkau seperti gunung. Tapi sekarang tuan muda dari keluarga Wang justru mengundangnya untuk makan bersama. Ini sungguh merupakan hal yang membahagiakan. Karena kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, Lin Jianyu yang masih terkejut berusaha menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Terima kasih Tuan Muda Wang." Lin Jianyu tahu bahwa semua ini bisa terjadi karena Leon. Wang Qianyu tersenyum dan mengundang mereka untuk masuk. Tadinya Zhang Xuesan ingin memperkenalkan putranya kepada Wang Qianyu terlebih dahulu. Tetapi karena hal seperti tadi sudah terjadi, dia pun tidak mengizinkan putranya mengikutinya. Dia memelototi putranya dengan tajam, lalu berjalan mengikuti Wang Qianyu dan kelompoknya. Melihat Lin Jianyu dan Zhang Moting pergi dengan pria sebesar itu, mata Zhou Zhou terbakar oleh cemburu dan amarah. Sementara itu, Zhang Fei dan Liu Fengming baru berani berdiri setelah sosok orang-orang itu benar-benar menghilang. Beberapa pria yang berteman dengan Liu Fengming dan Zhang Fei buru-buru menyapa mereka karena ingin menjilat mereka. "Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Liu." Aula Tianxian adalah salah satu ruangan tingkat tertinggi di Moonlight Kingdom. Ketika Wang Qianyu dan rombongannya datang ke Aula Tianxiang, Qin Lanyue dan Tami telah tiba lebih dulu di sana. Selain itu, ada juga beberapa pria dan wanita yang belum pernah dilihat Leon sebelumnya. Leon menebak kalau mereka mungkin mitra bisnis Wang Qianyu. Orang-orang ini awalnya mengelilingi Qin Lanyue dan Tami untuk sekedar menyapa dan mengobrol. Namun ketika mereka melihat Wang Qianyu masuk, mereka berdiri satu demi satu. Dan ketika mereka melihat Zhang Xuesan, wakil wali kota Sudu, juga ikut masuk. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Sangat mengejutkan kalau di perjamuan pribadi semacam ini, Wang Qianyu dapat mengundang Zhang Xuesan yang akan dipromosikan menjadi wali kota. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan kalau Wang Qianyu dan wali kota Zhang memiliki hubungan yang sangat baik? Dengan adanya hubungan seperti itu, proyek kerjasama dengan Wang Qianyu secara alami akan lebih lancar di masa depan. Jadi, mereka juga ingin mengambil kesempatan ini agar bisa lebih dekat dengan wali kota Zhang. Saat ini mereka sangat bersemangat dan antusias. Hanya saja yang membuat orang-orang ini sangat terkejut adalah Wang Qianyu tidak berjalan di tengah dan wali kota Zhang juga tidak berjalan di tengah. Yang berjalan di tengah justru seorang remaja biasa. Sementara Wang Qianyu dan wali kota Zhang, keduanya hanya berjalan di kedua sisi remaja itu. Mungkinkah identitas remaja ini lebih tinggi daripada Wang Qianyu dan wali kota Zhang? Memikirkan kemungkinan ini, kecuali Qin Lanyue dan Tami, beberapa orang lainnya merasa sedikit khawatir di hati mereka dan tatapan mata mereka yang sedang menatap Leon bahkan terlihat penuh dengan kekaguman. Bab 373. Di bawah tatapan menakjubkan orang-orang ini, Leon tersenyum pada Qin Lanyue dan Tami yang juga baru saja berdiri dan berkata, "Rupanya kalian datang lebih dulu." Tami juga tersenyum dan berkata, "Tuan Wang adalah orang penting, jadi tentu saja kami harus datang lebih awal." Sementara itu Qin Lanyue tidak berbicara. Dia hanya tersenyum ringan. Wang Qianyu juga tertawa dan berkata, "Nona Zhao terlalu melebih-lebihkan." Tami berkata sambil tersenyum, "Aku tidak melebih-lebihkan. Itu adalah fakta yang ada saat ini. Presiden Wang sekarang mewakili keluarga Wang." Wang Qianyu tersenyum, dan dengan isyarat tangannya dia mengundang semua orang untuk duduk. "Baiklah, tidak peduli siapa yang statusnya lebih tinggi. Semua orang yang ada di sini adalah sahabatku. Wang Qianyu, Leon, wali kota Zhang, silakan duduk semuanya." Menurut logika normal, Wang Qianyu sebagai tuan rumah seharusnya duduk di posisi utama. Tetapi Zhang Xuesan memiliki status khusus. Dia akan menjabat sebagai wali kota Kota Su, dan dia juga sudah tua. Jadi sangat wajar
kalau dia yang duduk di posisi paling penting. Namun pada saat ini, Wang Qianyu mengatur agar Leon duduk di kursi utama, dan hal ini sekali lagi mengejutkan banyak orang. Melihat hal ini, akhirnya Leon turun tangan memaksa Wang Qianyu untuk duduk di kursi utama. Itu adalah kursi untuk tuan rumah, jadi kaulah yang seharusnya duduk di sana. Aku akan duduk di sini saja. Setelah mengatakan hal itu, Leon pun duduk di sebelah Tami. Wang Qianyu tersenyum dan tidak memaksa lagi. Dia sudah menganggap semua orang yang ada di sini adalah sekutunya sendiri. Jadi seharusnya tidak ada masalah mengenai siapa yang akan duduk di kursi utama. Dan pada akhirnya, wali kota Zhang duduk di sisi kanannya, Qin Lanyue duduk di sisi kirinya, diikuti oleh Zhao Tami. Lin Jianyu dan pacarnya Zhang Moting memiliki status terendah, tetapi mereka adalah teman Leon, jadi mereka duduk tepat di sebelah Leon. Setelah semua orang duduk, Wang Qianyu mulai memperkenalkan semua orang. Hanya ada 12 orang di ruangan itu, termasuk Lin Jianyu dan Zhang Moting. Selain beberapa orang yang Leon kenal, ada juga 4 pria dan 1 wanita yang tidak dikenal oleh Leon, yaitu Chen Bin, bos Jinke Real Estate, Liu Wanchen, bos tahun-tahun emas, Su Yue, bos grup Laut Merah, dan Yin Hui, bos media budaya Tingyu dan istrinya Zhou Yulin. Orang-orang ini tidak memiliki aset yang terlalu banyak, tetapi mereka semua telah bekerja sama dengan Wang Qianyu di masa-masa awal. Dan dengan bantuan mereka, Wang Qianyu secara bertahap bisa mendapatkan pengakuan dari generasi keluarga yang lebih tua, dan sekarang Wang Qianyu telah menjadi pewaris keluarga Wang. Oleh karena itu, Wang Qianyu merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Beberapa orang sadar kalau mulai sekarang, mereka dan yang lainnya akan mengikuti Wang Qianyu dan melayang ke langit. Hanya saja saat memperkenalkan Leon, Wang Qianyu tidak memperkenalkan identitas Leon, melainkan hanya mengatakan bahwa Leon adalah sahabatnya. Ini membuat Chen Bin dan yang lainnya sangat bingung, namun mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Saat ini, mereka semua makan sepuasnya dengan gembira. Setelah makan, Zhang Xuesan merasa sungkan tinggal di sini untuk waktu yang lama karena identitasnya. Jadi, dia pergi lebih dulu. Dan Tami yang tidak tahu apa yang ada di pikiran Zhang Xuesan ikut pergi bersama Zhang Xuesan dengan alasan dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Zhang Xuesan. Chen Bin dan yang lainnya juga pergi satu demi satu, dan pada akhirnya hanya Leon, Qin Lanyue, Lin Jianyu, Zhang Moting, dan Wang Qianyu yang tersisa. Tatapan Lin Jianyu terus menyapu ke arah Wang Qianyu, Qin Lanyue, dan Leon. Sampai sekarang, dia merasa sedikit gugup, dan dia tidak tahu apakah dia harus terus tinggal di sini sekarang atau pergi. Melihat kecanggungan di wajah Lin Jianyu, Leon tersenyum ke arah Wang Qianyu dan berkata, "Tuan Wang, kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau kau mengajak Lin Jianyu dan teman-temannya dan temannya berkeliling lebih dulu?" Wang Qianyu melirik Qin Lanyue di sampingnya dan mengangguk mengerti. "Tentu saja, tidak apa-apa." Lin Jianyu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sudah langsung ditarik oleh Zhang Moting ke samping. Dia pun segera mengerti dan pergi bersama Wang Qianyu, sehingga di tempat kejadian hanya tersisa Leon dan Qin Lanyue. Keduanya saling memandang dalam diam. Melihat wajah pucat Qin Lanyue, jantung Leon berdetak dengan cepat, dan tak lama kemudian Leon bertanya kepada Qin Lanyue, "Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku akan memeriksamu." Qin Lanyue mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Apakah kau akan menyembuhkanku?" Leon tidak berbicara, namun dia benar-benar langsung meraih pergelangan tangan Qin Lanyue dan memeriksa denyut nadinya sambil berkata dengan serius, "Ini benar-benar waktunya untuk perawatan." Qin Lanyue berkata dengan senyum dangkal, "Kalau begitu, sepertinya kau harus bekerja keras, Dr. Wood." Leon menggelengkan kepalanya dengan sangat tajam.
ini tidak sulit sama sekali. Bagi Leon, mengobati Qin Lanyue adalah hal yang paling membahagiakan di dunia ini, dan itu sama sekali bukan kerja keras. Mendengar kalimat seperti itu, entah kenapa Qin Lanyue memikirkan adegan perawatan terakhir dan rona merah muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Karena tidak ingin Leon melihat jejak rasa malunya, Qin Lanyue berkata, "Ayo kita pergi." Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar. Detak jantungnya semakin cepat saat ini. Leon juga bersemangat dan dengan cepat mengikuti Qin Lanyue. Tapi saat keduanya hendak berjalan keluar dari Moonlight Kingdom, seorang wanita cantik dengan pesona yang sangat anggun memimpin seorang pria tampan yang berpakaian sangat menawan untuk berjalan masuk. Wanita itu mengenakan cheongsam pendek ungu merah. Cheongsam itu melekat erat pada tubuhnya dan rambut hitamnya yang melingkar di belakang kepalanya memperlihatkan wajah tak tertandingi yang tidak jauh lebih buruk dari Qin Lanyue. Hanya saja, beberapa kerutan di sudut mata wanita itu mengungkapkan rahasia usianya. Pada saat ini dengan senyum ramah di wajahnya dia memimpin pria mempesona di sampingnya untuk masuk ke dalam. Ketika dia melihat wajah Qin Lanyue yang tiada taranya, gumpalan kejutan melintas di mata wanita itu. Tetapi dia tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Qin Lanyue dan Leon dan hendak berjalan melewati mereka. Tetapi pria mempesona yang mengikutinya berhenti tepat di depan Qin Lanyue. Pria itu mengenakan kemeja sutra biru tua dan celana panjang hitam berpinggang tinggi di bawahnya yang memperlihatkan sosoknya yang tinggi. Rambut panjang ungu merah tersampir di belakang kepalanya memperlihatkan wajahnya yang putih. Matanya yang awalnya sangat cerah berubah menjadi biru dan bahkan bibirnya diolesi lipstik warna ungu merah. Wajahnya yang awalnya merupakan wajah yang cerah dan tampan, saat ini dicat seperti iblis dan terlihat sangat menyeramkan. Dia menatap Qin Lanyue tanpa niat sedikit pun untuk mengalihkan pandangannya. Adegan ini membuat wanita yang ada di sampingnya sedikit terpana. Qin Lanyue yang berjalan di depan juga tercengang. Alisnya sedikit terangkat dan ketika dia akan berbicara, pria itu sudah lebih dulu berbicara. "Nona Qin?" Suaranya sangat bagus, namun penampilannya yang menyeramkan membuat orang yang melihatnya memiliki perasaan takut. Qin Lanyue memandang pria di depannya dengan curiga. "Benar? Siapa kau?" Dia merasa yakin kalau dia pasti belum pernah melihat orang sebelumnya seperti ini. Pria itu melontarkan 3 kata dengan sangat percaya diri. "Jiang Ziyu." Kelopak mata Qin Lanyue melonjak sedikit. Bahkan Leon yang mengikuti di belakangnya, pupil matanya juga menyusut untuk sementara waktu. "Jiang Ziyu? Apakah pria ini adalah kakak Jiang Zero?" Bab 374. Melihat wajah tampan dan mempesona Jiang Ziyu, di pikiran Leon melintas Jiang Zero yang dia lihat di Universitas Sudu beberapa hari yang lalu. Fitur wajah keduanya benar-benar memiliki banyak kemiripan, dan bahkan gaya berpakaian mereka juga sama. Hanya saja Jiang Zero adalah seorang wanita. Dia berpakaian dengan tampilan menawan, dingin dan sombong. Paling-paling hanya untuk menolak orang yang ribuan mil jauhnya dari levelnya. Tetapi, Jiang Ziyu adalah pria besar. Kalau dia juga harus berpakaian seperti ini, tidakkah dia merasa ini sangat menjijikkan? Keluarga Jiang merupakan keluarga kaya pertama di ibu kota Su. Leon benar-benar tidak bisa memahami bagaimana bisa keluarga kaya semacam ini membiarkan anak-anaknya sendiri berpakaian seperti ini. Melihat ekspresi terkejut Qin Lanyue, Jiang Ziyu tahu kalau Qin Lanyue pasti sudah ingat dengan identitasnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Aku bisa membantumu berhasil memasuki pasar Sudu." Qin Lanyue sedikit terkejut.
seolah-olah dia tidak menyangka kalau lawan bicaranya ini akan mengatakan hal seperti itu. Qin Lanyue yang tidak tahu cara berinteraksi untuk sementara waktu hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan linglung. Terima kasih atas bantuanmu." Dengan penuh kesombongan dan kepercayaan diri yang tinggi, Jiang Ziyou melanjutkan perkataannya. "Tapi kau harus menjadi wanitaku." Alis Qin Lanyue berkerut. Dia baru berada di Sudu selama 2 hari, tapi dia tidak merasa terkejut kalau Jiang Ziyou mengetahui identitas dan tujuannya. Bahkan ketika Jiang Ziyou secara belak-belakan ingin membantunya memasuki pasar Sudu, dia hanya sedikit terpana. Semua ini juga diharapkan olehnya dan Leon. Farmasi Qin, bagaimanapun juga merupakan konsorsium besar senilai ratusan miliar dolar. Untuk keluarga yang sebesar ini di Sudu, sepotong roti harum tidak akan menimbulkan banyak ancaman, tetapi cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jadi, tidak mengherankan kalau Jiang Ziyu mengajaknya untuk bekerja sama. Alasan Qin Lanyue tertegun adalah karena nada percaya diri dari suara Jiang Ziyu. Seolah-olah Jiang Ziyu sangat yakin kalau dia pasti akan bersedia bekerja sama dengan Jiang Ziyu. Dan siapa sangka kalau Jiang Ziyu juga akan mengucapkan kalimat yang sangat arogan seperti tadi. Menjadi wanitanya, ini baru pertama kalinya Qin Lanyue bertemu dengannya. Tapi dia sudah berani mengatakan kata-kata seperti itu dengan belak-belakan. Sebenarnya, apa yang dipikirkan oleh Jiang Ziyu tentang dirinya? Apakah menurutnya Qin Lanyue adalah tipe wanita yang bersedia menjual diri untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga? Suara Qin Lanyue berubah menjadi dingin ketika dia berkata, "Tuan Jiang, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak berniat bekerja sama dengan keluarga Jiang." Setelah mengatakan ini, tanpa mempedulikan ekspresi apa yang dimiliki Jiang Ziyu, Qin Lanyue berjalan maju sambil menabrak Jiang Ziyu. Jiang Ziyu sama sekali tidak peduli dengan sikap ketidakpedulian Qin Lanyue. Meskipun dia sadar kalau Qin Lanyue tidak melihat ke belakang, dia tetap berkata dengan pelan, "Aku tahu kau telah mencapai kerjasama dengan Wang Qianyu, tapi percayalah, bahkan meskipun dia menjadi kepala keluarga Wang, dia tidak bisa banyak membantumu." Qin Lanyue tidak menjawab. Dia bahkan tidak menghentikan langkahnya dan hanya terus melangkah maju. Qin Lanyue bukan orang yang banyak bicara. Dia hanya akan menggunakan tindakan praktis untuk membuat semua orang mengerti bahwa dia, Qin Lanyue, sama sekali bukan seseorang yang dapat dengan mudah ditaklukkan. Bahkan, meskipun Jiang Ziyu adalah tuan muda dari keluarga Jiang. Leon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik Jiang Ziyu dan berjalan di belakang Qin Lanyue, seolah-olah dia adalah pengawal pribadi Qin Lanyue. Hanya saja terlihat ada gumpalan niat membunuh yang melintas di hatinya. Sayangnya Jiang Ziyu tidak memperhatikan niat membunuh di mata Leon. Menurutnya, Leon seharusnya hanyalah pengawal Qin Lanyue. Setelah sosok Qin Lanyue dan Leon menghilang di depannya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, "Menarik, ini sangat menarik." Wanita di sebelahnya yang sejak tadi tidak pernah berbicara, saat ini berbicara sambil terkekeh. "Tuan muda Jiang, dia adalah kecantikan pertama yang ada di East Cliff. Apakah kau menyukainya?" Jiang Ziyu tersenyum narsis. "Bukankah menurutmu hanya kecantikan seperti itu yang layak untukku?" Wanita itu juga tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana denganku?" Jiang Ziyu melirik wanita montok dan cantik yang ada di depannya itu lalu tertawa. "Kalau saja kau 10 tahun lebih muda, aku pasti tidak akan keberatan kau menjadi selirku." Senyum di wajah wanita montok itu tiba-tiba membeku. Tetapi dengan segera senyum ramahnya pun muncul dan dia berkata, "Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bisa mendapatkan cinta Tuan Muda Jiang. Tapi sayangnya selir itu sendiri tidak kompetitif dan aku tidak lahir 10 tahun sebelumnya. Baiklah, aku
Aku kira, ayo kita segera pergi saja. Aku ingin melihat seperti apa kecantikan Safia Liu yang kabarnya sama dengan Qin Lanyue. Jiang Ziyu tertawa dan melangkah maju. Melihat punggung Jiang Ziyu yang sangat arogan, wanita montok itu masih memiliki senyum ramah di wajahnya. Tetapi sorot matanya sudah berubah menjadi dingin dan dia bergumam di dalam hati. Jiang Ziyu, Jiang Ziyu, langit Sudu telah berubah, tapi kau masih saja bersikap sangat sombong. Memangnya, menurutmu berapa lama kemakmuran keluarga Jiangmu itu dapat bertahan? Wanita itu kemudian melihat kembali ke arah di mana Qin Lanyue dan Leon pergi tadi. Di dalam benaknya kembali muncul gumpalan niat membunuh yang tadi ada di mata Leon. Ketika dia mengingat kabar dari bawahannya barusan, sudut mulutnya juga menguraikan senyum mengejek. Bagaimana bisa seseorang yang sanggup membuat wali kota Zhang memperlakukannya dengan hormat dan membuat Wang Qianyu menjadi pewaris keluarga Wang hanyalah seorang pengawal biasa? Di depan orang seperti itu, Jiang Ziyu dengan terus terang menawarkan agar Qin Lanyue bersedia menjadi wanitanya. Apakah Jiang Ziyu ini benar-benar berpikir kalau keluarga Jiang dapat terus melakukan apapun yang mereka inginkan di Sudu? Tadinya wanita itu berencana untuk memberitahu Jiang Ziyu mengenai hal ini. Tetapi kata-kata memalukan Jiang Ziyu tadi membuatnya memilih untuk melupakannya. Dia hanya ingin diam-diam menonton pasang surut yang akan terjadi di ibu kota Su ini. Qin Lanyue dan Leon berjalan keluar dari gerbang Moonlight Kingdom bersama-sama. Namun mereka tidak berjalan menuju tempat parkir, tetapi menuju bar di sebelah mereka. Tiba-tiba Qin Lanyue berkata, "Aku ingin minum." Mendengar kalau Qin Lanyue tiba-tiba ingin minum dan memikirkan kata-kata Jiang Ziyu barusan, Leon bertanya, "Apakah kau marah?" Qin Lanyue tidak menjawab, tetapi malah balik bertanya, "Kau tidak marah?" Mata jernih dan cerah Qin Lanyue menatap lurus ke arah Leon yang membuat Leon sedikit tertegun. Tentu saja Leon marah. Kalau bisa, Leon ingin merobek pria jahat itu pada saat itu juga. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kepribadian acuh tak acuh Qin Lanyue, ternyata Qin Lanyue juga akan marah karena pembicaraan sampah seperti itu. Dan apa yang lebih tidak diduganya adalah bahwa Qin Lanyue akan bertanya pada dirinya dengan nada seperti itu. Rasanya seperti pacarnya diejek oleh pria lain dan pacarnya itu bertanya kepadanya. Meskipun sangat terkejut dengan reaksi Qin Lanyue, namun Leon masih tetap menjawab, "Marah? Tentu saja aku marah. Bagaimana kalau aku kembali saja ke sana dan membunuhnya?" Melihat penampilan serius Leon, Qin Lanyue benar-benar tertawa terbahak-bahak. Qin Lanyue menatap Leon dengan mata berbinar dan tersenyum sedikit. "Menghadapi orang seperti itu, kau tidak perlu menggunakan tanganmu sendiri. Jangan khawatir, aku akan segera membuatnya membayar kata-katanya hari ini." Melihat senyum di mata Qin Lanyue, Leon tiba-tiba merasa kalau Qin Lanyue sedikit berbeda dari sebelumnya. Tetapi mengenai apa perbedaannya, dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Ketika Leon sudah tidak tahu harus berkata apa, Qin Lanyue sudah mengambil inisiatif untuk meraih tangan Leon dan berjalan ke arah tempat parkir sambil berkata, "Ayo kita pergi, kau harus mentraktirku makan malam ini." Leon bertanya dengan cepat, "Apakah kita tidak jadi minum?" Qin Lanyue segera menjawab, "Tidak perlu minum, aku sudah kedinginan." Secara refleks, Leon langsung memeluk Qin Lanyue, dan Qin Lanyue juga tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia meringkuk seperti wanita kecil yang cantik di dalam pelukan pacarnya. Kemudian, mereka pun berjalan kembali dengan wajah bahagia. Ini membuat Qin Fang, pengawal pribadi yang telah menunggu di tempat parkir, tertegun sejenak. Bab 375. Saat ini Leon dan Qin Lanyue berada dalam satu kamar untuk mengobati penyakit dingin Qin Lanyue. Sebelum mereka menyadarinya, ternyata awal musim dingin telah tiba.
untuk kota metropolitan seperti Sudu yang terletak di selatan, jarang terjadi salju turun di musim dingin. Hanya saja cuacanya memang sedikit suram dan dingin. Qin Lanyue tidak suka musim dingin. Dia memiliki fisik yang dingin, dan ketika musim dingin tiba, semua tubuhnya juga akan menjadi dingin dan tidak nyaman. Dia sering meminum banyak ramuan agar bisa menahan dinginnya udara di musim dingin. Tapi, musim dingin kali ini, Qin Lanyue sama sekali tidak takut dengan dingin. Ini karena ada satu orang di sampingnya, seorang pria yang bisa membuatnya berapi-api tanpa akhir, dan orang itu adalah Leon. Melihat penampilan Leon yang sedang tidur di sampingnya, senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Lanyue yang merupakan senyum bahagia dan terlihat manis. Faktanya sampai sekarang, Qin Lanyue tidak bisa mengerti kenapa selama Leon tetap ada di sisinya, dia selalu merasa lega dan bahagia. Suatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Keduanya sudah saling mengenal selama hampir 20 tahun sejak mereka masih bayi. Sebagai anggota dari dua keluarga raksasa teratas di East Cliff, yaitu keluarga Qin dan keluarga Wood, keduanya selalu menjadi saingan terbesar. Ketika Qin Lanyue masih sangat muda, dia sudah diajari untuk mengalahkan keluarga Wood dan mengembalikan prestise keluarga Qin sebagai raksasa pertama di East Cliff. Qin Lanyue selalu menganggap Leon sebagai lawan terbesarnya. Tapi, siapa sangka suatu hari nanti, Qin Lanyue akan tidur di ranjang yang sama dengan Leon. Dan semua ini terjadi hanya untuk mengobati penyakit bawaan Qin Lanyue sendiri. Pada awalnya, Qin Lanyue hanya ingin hidup. Mengenai berapapun harga yang harus dia bayar untuk itu, dia tidak peduli sama sekali. Dan ternyata Leonlah yang bisa menyembuhkannya. Hanya saja metode penyembuhannya sedikit berbeda. Mereka harus tidur bersama. Tapi memangnya kenapa? Meskipun metode penyembuhannya sedikit berbeda, namun demi kesembuhannya, Qin Lanyue sama sekali tidak keberatan menurutinya. Pada saat itu, Qin Lanyue hanya merasa kalau dia berhutang budi pada Leon. Sejujurnya, Qin Lanyue tidak suka berhutang budi. Jadi ketika Leon mengusulkan untuk memasuki ibu kota Shu, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Kalau dia bisa membantu Leon mencapai keinginan hatinya, itu juga bisa dianggap sebagai upayanya untuk membalas kebaikan Leon. Namun seiring berjalannya waktu, Qin Lanyue menemukan kalau sikap dan perasaannya terhadap Leon telah berubah. Pada hari-hari ketika Leon tidak berada di East Cliff, dia benar-benar memikirkan Leon. Dia memikirkan sifat keras kepala Leon, memikirkan tentang dominasi Leon, dan memikirkan tentang kekuatan Leon. Bahkan, ketika hawa dingin tidak menyerang, dia masih ingin memeluk Leon dengan erat. Sepertinya hanya ketika dia memeluk Leonlah, baru dia bisa merasakan lega. Qin Lanyue tidak bisa menolak perasaan seperti itu. Sebaliknya, dia sedikit menyukai perasaan seperti itu. Dia bahkan tidak peduli kalau harus menggunakan alasan kedinginan seperti tadi demi bisa memeluk Leon. Ketika rencana Leon hampir selesai dan dia perlu datang ke Sudu, tanpa menunggu lama dia segera datang. Semua orang dari keluarga Qin berpikir kalau dia sangat ingin memperluas pasar Sudu. Tetapi hanya dia yang mengerti bahwa sebenarnya alasan kedatangannya hanya untuk bertemu Leon. Dia merasa senang bisa melihat Leon lagi. Dia merasa senang bisa memeluk Leon lagi. Qin Lanyue tidak begitu memikirkan seperti apa perasaan Leon kepadanya. Baginya, yang selama ini selalu memiliki kepribadian mandiri, itu sama sekali tidak penting. Yang penting baginya adalah Leon ada di sisinya. Qin Lanyue tersenyum lebih cerah. Diam-diam dia bangkit dari tempat tidur dan mengambil gaun tidur dari sisi tempat tidur, lalu menyampirkannya ke tubuhnya. Lalu secara perlahan dia berjalan keluar kamar. Ketika Leon bangun, langit sudah terang dan tidak ada orang di sekitarnya.
Tetapi ada gumpalan aroma sisa parfum yang tercium di dalam kamar tidur. Satu set pakaian baru ditumpuk rapi di samping tempat tidur. Ketika memikirkan proses pengobatan Qin Lanyue tadi malam, dan kemudian melihat pakaian yang tertata rapi, hati Leon benar-benar melonjak dengan manis. Sambil menggelengkan kepalanya, Leon bangkit dari tempat tidur, dan ketika dia berpakaian, dia jelas merasa bahwa Qi sejati di tubuhnya telah banyak disempurnakan, dan kultivasi ganda legendaris benar-benar ada saat ini. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana kondisi tubuh Qin Lanyue yang belum pernah berlatih seni bela diri. Setelah selesai mandi dengan cepat, Leon pun keluar dari kamar dan menemukan kalau Qin Lanyue sudah duduk di depan meja dan mulai bekerja. Qin Lanyue mengenakan baju tidur sutra hitam yang juga dipakainya tadi malam. Rambut hitamnya tersampir di sisi kiri, sehingga memperlihatkan setengah dari wajahnya yang sempurna. Sinar matahari yang bersinar menembus kaca jendela dari lantai ke langit-langit, seolah memandikan Qin Lanyue dengan cahaya keemasan dan membuatnya tampak seperti dewi. Meskipun tadi malam Leon hanya tidur dengan Qin Lanyue demi pengobatan Qin Lanyue, namun Leon masih memiliki perasaan yang berdebar-debar. Melihat Leon keluar kamar, Qin Lanyue mengangkat kepalanya dan menatap Leon. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Kau sudah bangun? Qin Fang baru saja membawakan sarapan. Ayo, makanlah dulu." Leon tidak melihat sarapan yang diletakkan di samping, tetapi langsung pergi ke belakang Qin Lanyue dan melihat komputer yang ada di atas meja. Komputer itu penuh dengan beberapa rencana kerja. Leon hanya melihatnya sekilas, namun dia sudah merasa sakit kepala. Ketika dia berpikir kalau Qin Lanyue harus berurusan dengan begitu banyak pekerjaan setiap harinya, dia merasa kasihan pada Qin Lanyue. Secara naluriah, dia memeluk Qin Lanyue dari belakang dan berkata dengan pelan, "Kenapa kau tidak beristirahat lebih banyak?" Qin Lanyue tersenyum dan menatap Leon sedikit. "Aku sudah cukup beristirahat." Saat ini terdengar ketukan di pintu. Qin Lanyue berkata, "Itu pasti Qin Fang." Leon mengangguk dan pergi untuk membukakan pintu bagi Qin Fang. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.